Raden Ajeng Kartini, sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia kini dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum lelaki. Berbeda dengan saat terdahulu, di mana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat, seperti halnya Raden Ajeng Kartini yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar, dan itu pun tidak sampai tuntas. Terkisahlah pada tahun 1891, Raden Ajeng Kartini harus mengakhiri masa belajar bersama kawan-kawannya di sekolah karena harus menerima pinangan dari bangsawan asal Rembang. Kartini, kemarilah nak. Ya ayah, ada apa memanggilku? Kartini, aku ingin berbicara kepadamu. Ya, berbicaralah ayah. Kartini, 2 hari yang lalu Raden Arsinggi telah datang kepadaku. Ia ingin mengutarakan hatinya untuk meminangmu. Menikah ayah, di usiaku yang masih sebelia ini, aku tidak mau. Nah, sudah saatnya kau menikah. Terimalah pinangan dari Raden Arsinggi, karena ia adalah bangsawan asal Rembang. Hidupmu akan tercukupi. Bukan masalah berkecukupan ayah, ini masalah masa depanku. Masa depanmu itu telah tiba di depan mata. Tidak ayah, jangan paksa aku tidak ingin menikah, aku masih tetap ingin bersekolah. Kartini, Tidak ayah, jangan paksa aku. jangan membantah lagi Kartini. Ini adalah ketetapan adat istiadat Kartini. Setelah dipikir, dibalas saat kau menikah. Aku tetap ingin bersekolah, jangan paksa aku. Nah, sudah saatnya kau menikah. Kau tidak usah sekolah lagi, dan kau tetap menikah. Ayah, Apakah semua wanita sepertiku hanya diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan dasar dan kemudian harus dinikahkan? Sedangkan mereka, kaum lelaki, mereka bisa merasakan pendidikan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Mereka berhak memimpin dan mereka berhak berbicara. Itu semua karena mereka berpendidikan. Sedangkan aku? Apa yang bisa kukatakan dan apa yang bisa kulakukan? Kini aku hanya bisa berdiam diri, menerima dan menuruti perintah ayah. Ini semua tidak adil bagiku. Kartini pun berjalan dan terus berjalan, mencari tempat untuknya mencurahkan kepedihan. Di dalam benaknya hanya bisa terpikirkan sosok para sahabatnya yang kerap dengan setia mendengarkan keluh kesahnya. Di sisi lain, Rosa Abendanon baru saja menerima sebuah surat dari Kartini dan ia pun membacanya. Kepada sahabatku, Rosa Abendanon. Bahasa mana sebenarnya, meskipun kita kuasai dengan baik, dapat mengutarakan getaran jiwa setepat-tepatnya. Bahasa semacam itu tidak ada, hanya ada bahasa yang ajaib yang tak terucapkan, yang tak terwujud kata-kata maupun lambang huruf, tetapi artinya dapat dipahami oleh yang memiliki perasaan. Bahasa yang demikian itu adalah bahasa mata yang suci dan bersih, cermin jiwa yang cerah. Saya sangat sayang kepada kamu wanita. Saya menaruh hati pada nasibnya, karena dia tidak dihargai dan ditindas seperti yang masih terdapat pada banyak negeri dalam abad yang terang. Tertanda Kartini. Rosa, kenapa? Apakah kau di sini bersama Stella dan Franco? Di mana mereka? Stella dan Franco tidak bersamaku. Memangnya ada apa? Apa mereka pergi atau mereka sakit? Kau tidak perlu mengetahui di mana Stella dan Franco, Kartini. Aku akan pergi ke Belanda bersama mereka. Jangan bilang kau akan meninggalkanku, Rosa. Aku mengerti. Pasti kalian akan membawaku bersama dengan kalian, kan? Maafkan aku, Kartini. Aku tahu ini berat untukmu, tapi ini adalah adat istiadatmu, Kartini. Jadi, kalian tidak ingin lagi mempedulikanku? Bukan gitu maksudku, Kartini. Tapi kamu tahu sendiri kan, sikap ayahmu itu. Aku tahu kamu lebih mengerti dia. Bawalah aku pergi dengan kalian, agar aku tetap bisa bersekolah dan menolak pinangan dari bangsawan Rembang itu. Tidak bisa, Kartini. Dan sekarang waktunya aku pergi. Tapi Rosa,
kepedihan kini benar-benar tak terungkapkan. Masa sekolahnya harus terhenti, dan dengan tiba-tiba para sahabatnya meninggalkan Kartini. Di dalam hati Kartini masih tersimpan secara harapan untuk belajar. Hari-harinya ia isi dengan menulis surat kepada Tuan dan Nyonya Abendanon yang merupakan orang tua dari sahabatnya. Mereka telah seperti orang tua Kartini. Kartini terus bercerita tentang kehidupannya yang tak lagi bersekolah itu. Hingga Tuan Abendanon pun memberikan beasiswa kedokteran kepada Kartini. Ayah, Ada apa nak? Apa yang membuatmu senang seperti ini? Tidak pantas seorang gadis itu berteriak seperti itu. aku mendapatkan beasiswa kedokteran di Belanda, Ayah. Dari mana kau mendapatkannya? Dari ayah sahabatku, Rosa. Ayah tahu pendidikan itu sangat penting. Tapi seorang gadis itu tidak pantas sekolah tinggi-tinggi. Tidak pantas. Apa maksudmu, Ayah? Aku hanya ingin bersekolah tinggi. Ah, sudahlah. Jangan kau bantah sekali-sekali keputusan ayah. Raden harus Mitra datang. Silakan duduk. Sebentar, saya panggil Kartini dulu ya. Kartini. Silakan duduk. Raden, saya tinggal dulu ya. Ini, bolehkah aku minta waktumu sebentar? Jika aku bilang tidak, itu pun akan membuang waktuku, Raden. Kartini, kau tentu telah tahu dari ayahmu bahwa aku akan meminangmu. Jangan membicarakan hal yang sudah ku ketahui, Raden. Ayahku saja tidak meminta ketersediaan dariku. Kartini, perlu kau tahu, aku meminangmu karena aku mencintaimu. Cinta, sebuah hasrat ini memiliki, kau katakan cinta. Rendah sekali pemikiranmu, Raden. Tapi memang itu yang kurasakan, Kartini. Raden, jika kau mencintai seseorang, apa yang ingin kau lakukan? Tentunya aku akan memperjuangkan cinta itu, Kartini. Ya, begitupun aku. Aku ingin memperjuangkan cintaku, yaitu memerdekakan kaum wanita dari kebodohan. Makanya aku ingin sekali bersekolah tinggi. Kini aku mengerti, Kartini. Lalu bagaimana dengan ayahmu? Bukankah dia ingin sekali agar kita menikah? Dan aku pun ingin sekali menikah denganmu. Dia memaksaku untuk menikah karena pinangan darimu, Raden. Itu semua darimu dan keputusanmu. Jadi, kau ingin agar membatalkan pinanganku? Iya, tentu saja. Aku masih ingin bersekolah. Lalu, bagaimana dengan cintaku? Tak pantaskah aku merasakan cinta? Ini sungguh tak adil. Aku berjanji akan berbicara kepada ayahmu tentang keinginanmu bersekolah. Jika ayahku tetap tidak mengizinkanku untuk bersekolah, bagaimana? Baiklah, jika ayahmu tetap melarangmu untuk bersekolah, aku akan memperjuangkan cita-citamu, yaitu mendirikan sekolahmu, belajar dan mengajar. Apakah itu akan meyakinkanku? Ya, Kartini, kau bisa mengingat janjiku. Jika aku mengingkarinya, kau berhak melakukan apa saja untukku. Ya, kalau begitu akan kupegang janjimu dan akan kuterima lamaranmu. Terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih, Raden, atas kebaikanmu. Terima kasih, Kartini. Pada tanggal 12 November, bertepatan dengan tahun 1903, saat usianya 14 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang, Adipati Aryi Singgih Jojo Adiningrat. Keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita terus menggebu-gebu. Kartini meminta izin kepada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita dan suaminya pun mendukungnya. Menurut Hamas, kalau aku membuat sekolah wanita di sini bagaimana? Tidak apa-apa, Kartini. Itu keputusan sangat bagus. Aku setuju. Terima kasih, Kang Mas. Sama-sama. Berkat izin dan dukungan suaminya, Kartini mulai merintis sekolah yang ia inginkan. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu lainnya. Di suatu sore,
Kartini telah selesai mengajari teman-temannya untuk membaca. Ya sudah, sampai sini dulu ya pelajarannya. Terima kasih, Bu Kartini. Ya, sama-sama. Bagaimana, kalian sudah paham? Sudah, Bu. Makasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Yowes, saya tak pulang dulu ya, sudah sore. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Akhirnya, berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita di kota Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan di daerah lainnya. Pada 13 September 1904, Kartini melahirkan seorang anak yang diberi nama Soisovit Joyo Adiningrat. Namun sayang, pada 17 September 1904, Kartini wafat beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Ia meninggal pada usia 25 tahun.